Bab 217. Kertas pertama, Liu Ergo sudah menegosiasikan harga dengan pihak yang bersangkutan. Setelah mengetahui bahwa Liu Ergo adalah pejabat pemerintah, dia memberinya diskon. Biaya pembeliannya hanya 19.000 tael perak. Marga bosnya adalah Ma, dan nama lengkapnya adalah Ma Sanlong. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang datang untuk membeli tanah itu adalah Jing Xiaoyin yang bermartabat, dia segera bergegas maju untuk menyambutnya dengan hangat. "Salam, Tuan Jing Xiaoyin. Tuan Ma, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Meskipun aku adalah Jing Xiaoyin, tetapi aku tidak akan pernah menggertak orang lain dengan memanfaatkan jabatanku," kata Lin Hai. Ma Sanlong merasa tenang setelah mendengar hal ini. "Aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan dengan tanah ini." Ma Sanlong bertanya penasaran. "Aku berencana membangun pabrik kertas. Kertas yang beredar di pasaran sekarang terlalu mahal dan kualitasnya biasa saja. Alangkah baiknya kalau aku bisa membuat kertas dan menjualnya." Lin Hai tidak menyembunyikannya, karena cepat atau lambat semua orang juga akan mengetahuinya. Bisnis pembuatan kertas tampaknya lebih menguntungkan, tetapi sebagian besar dikuasai oleh keluarga besar. Jika ingin membuat kertas yang bagus, akan memerlukan resep rahasia. Jika tidak, kertas yang dihasilkan akan berkualitas buruk dan mahal, tidak akan bisa laku sama sekali. Jadi begitulah, karena kamu yang membeli sebidang tanah ini, aku tetap harus menunjukkan rasa hormatku. Bagaimana dengan diskon 500 tael perak lagi?" Ma Sanlong berkata, bagaimanapun, Lin Hai adalah pejabat yang bertanggung jawab atas ibu kota dan memiliki kekuasaan yang besar. Di masa depan, ketika dia melakukan bisnis lain di ibu kota, dia mungkin harus berurusan dengan pemerintah, jadi dia menurunkan harganya sedikit, mencoba untuk membantu. "Baiklah, terima kasih banyak. Mari kita sepakati sesuai dengan harga ini." Lin Hai melambaikan tangannya dan meminta seseorang untuk membawakan perak itu. Ma Sanlong hanya melihat-lihat dan bahkan tidak menimbangnya. Ia tahu bahwa orang seperti Lin Hai tidak akan pernah berbuat curang dalam hal seperti ini. Dia hanya memastikan perak itu berkualitas bagus saja. Kontrak ditandatangani dengan lancar dan sertifikat kepemilikan sudah dialihkan atas namanya. Lin Hai segera merekrut pekerja dan meminta orang untuk membangun pabrik kertas di sini secepat mungkin. Sebenarnya tidaklah sulit, asalkan tahu cara membuat kertas. Yang terpenting adalah bagaimana merahasiakan cara pembuatan kertas ini. Saat ini, Daxia kekurangan banyak hal kecuali tenaga kerja. Bencana terjadi di banyak tempat, dan banyak sekali orang yang mengungsi. Ia merekrut beberapa orang untuk menandatangani kontrak seumur hidup dan mengharuskan mereka bekerja di pabrik selama sisa hidup mereka. Situasi seperti ini sangat umum di zaman kuno. Namun, meskipun mereka telah menandatangani kontrak untuk menjual diri mereka sendiri, mereka tidak bisa dianiaya sesuka hati. Tidak hanya perlu diberi makan, tetapi mereka juga perlu dibayar dengan sejumlah upah. Hanya saja upahnya jauh lebih rendah daripada pekerja biasa. Lin Hai menandatangani kontrak dengan orang ini hanya untuk mencegah rahasia pembuatan kertas akan terbongkar dan membuat mereka bekerja lebih tekun, tetapi upahnya tidak lebih rendah sedikit pun. Ketika para pekerja mengetahui upah mereka semua tidak percaya, kenapa masih ada bos yang murah hati seperti sekarang ini. Kebanyakan dari mereka tidak percaya. Lin Hai mengumpulkan semua orang dan menjelaskan kepada mereka, meskipun pekerjaan di pabrik pembuatan kertas cukup melelahkan, aku akan memastikan bahwa kalian akan memiliki cukup makanan untuk setiap kali makan, dan kalian akan makan daging setiap kali makan. Tak perlu diragukan lagi, kalian juga akan dibayar sesuai dengan upah yang seharusnya. Mereka yang melakukan pekerjaan dengan baik akan menerima penghargaan di akhir tahun. Selama kalian bekerja keras untukku, aku jamin kalian bisa menghidupi keluarga kalian, tetapi aku hanya punya satu aturan di sini. Apapun yang kalian lakukan atau kerjakan di sini tidak boleh dibocorkan keluar. Jika aku mengetahuinya, aku akan mengirim kalian ke pihak berwenang untuk dihukum berat dan aku tidak akan pernah mempekerjakan kalian lagi." Seorang pemuda pemberani menjawab dengan keras, "Tuan, jangan khawatir, kami bisa makan dengan baik dan dibayar. Kami akan melakukan apa saja. Kami berjanji untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Jika ada yang berani mengungkapkan rahasia bengkel, aku yang akan membunuhnya terlebih dahulu." Semua orang setuju, menyimpan rahasia bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan begitu saja, apalagi di bengkel produksi. Meskipun mereka bekerja sebagai juru tulis di sebuah perusahaan, mereka tidak boleh membicarakan hal-hal yang terjadi di perusahaan dengan seenaknya. Begitu ketahuan, mereka akan langsung dipecat. "Bagus sekali. Kalian hanya perlu mengikuti aturan. Aku akan memberitahu kalian apa yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan.
jika kalian punya keluarga, kalian bisa membawa mereka semua ke sini. Kami telah menyewa rumah untuk kalian, ikuti saja aku dari sekarang. Setelah Lin Hai selesai berbicara, ia memilih seorang pemburu untuk menjadi penjaga pabrik. Ia juga memilih beberapa ahli pendamping dari agen pendamping untuk bertugas sebagai pengawas di pabrik. Setelah pabrik dibangun, mereka akan menjadi penjaga untuk melindungi pabrik. Tempat-tempat seperti itu harus berada di bawah pengawasan dan penjagaan yang sangat ketat, dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk, dan orang-orang dalam setiap divisi tidak dapat saling menghubungi. Bahkan jika ada seseorang tidak dapat menahan godaan dan membocorkan prosesnya, akan hanya sebagian kecil saja yang bisa dibocorkan. Karena proses lainnya sama sekali tidak diketahui dia, butuh waktu setidaknya 2 atau 3 bulan untuk membangun sebuah pabrik. Untuk mempercepat pembangunan, Lin Hai secara langsung meminta orang untuk membangun beberapa gudang untuk digunakan sebagai tempat pembuatan kertas sementara. Orang ini bisa mendapat cukup makanan dan tidak memiliki persyaratan di mana mereka bekerja. Lin Hai bekerja dengan keras akhir-akhir ini untuk membuat kertas secepat mungkin. Dia makan dan tinggal di pabrik, sementara pabrik sedang dibangun. Para pekerja sedang membangun dinding secepat mungkin. Tembok itu dibangun setinggi 6 meter untuk mencegah orang memanjatnya, memastikan keamanan mutlak di pabrik. Pada hari kelima, kertas pertama akhirnya diproduksi. Kertas ini berwarna putih bersih dan sangat bagus, lebih baik daripada kertas apapun di pasaran. Tidak ada pabrik lain yang bisa memproduksi kertas dengan kualitas seperti ini. Lin Hai melihat kertas cetakan pertama dan sangat puas. Setelah menginstruksikan Liu Ergou dan Situ untuk mengawasi orang itu dengan ketat, dia pulang untuk beristirahat. Dia tidak tidur dengan baik selama hari dan malam-malam yang sibuk, dan sekarang dia tidur sepanjang hari di rumah. Lin Hai melihat bahwa kertas yang diproduksi dapat digunakan, jadi dia mulai menggunakannya untuk mencetak tiket lotre. Meskipun tidak semua orang memenangkan hadiah pertama di setiap edisi, tetapi terkadang memenangkan hadiah kedua atau ketiga sudah bisa membuat mereka kaya dalam semalam. Jumlah kemenangan terendah adalah 5 sen, meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi itu juga menyenangkan. Semakin banyak orang akan membeli tiket lotre untuk mencoba keberuntungan mereka. Jangan merasa sedih jika tidak memenangkan hadiah. Jika cukup beruntung memenangkan jackpot, mereka tidak akan pernah kekurangan makanan dan minuman selama sisa hidup mereka. Intinya adalah bahwa orang yang memenangkan lotre sebenarnya berharap untuk mendapatkan lebih banyak. Jumlah yang dibeli mereka juga akan semakin besar. Penjualan tiket lotre terus meningkat. Dengan penjualan harian melebihi 30.000 tael perak, Lin Hai bahkan membuka toko lotre di beberapa kota di sekitar ibu kota, dan menjual koran di sana juga. Namun, koran tidak dapat dikirim pada hari yang sama dan biasanya dijual setiap 2 hari. Namun untuk prefektur dan kabupaten di sekitarnya, walaupun berita tidak dirilis pada hari yang sama, itu tidak akan berdampak banyak pada mereka. Dari koran mereka bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di ibu kota, dan mereka membacanya dengan penuh minat. Penjualan tiket lotre dari tempat lain juga cukup bagus, dan mengambil banyak pelanggan dari rumah judi. Bab 218. Kios kecil, dan dalam beberapa hari terakhir, toko lotre memang menerima beberapa tiket lotre palsu. Tiket lotre palsu memiliki banyak tanda, yang dapat dengan mudah dikenali oleh petugas di toko. Siapapun yang datang untuk mengklaim hadiah mereka dengan tiket lotre palsu akan dikirim langsung ke pengadilan, akan diselidiki dari mana mereka membelinya. Benar saja, banyak masalah yang ditemukan. Lin Hai duduk di lobi dan melihat tiket lotre palsu di depannya. Sekilas, tidak mungkin untuk membedakan apakah itu asli atau palsu. Itu hanya dapat dinilai dari jejak yang ditinggalkan dan ukuran kertasnya. Setelah diinterogasi, orang ini mengakui bahwa beberapa dari mereka membuatnya sendiri. Ada juga beberapa orang yang tidak membeli dari toko resmi. Sebagai gantinya, mereka bisa membelinya dari orang lain dengan harga lebih murah. Tiket lotre hanya seharga 1 sen. Wang Dayong beristirahat sebentar lalu kembali ke sisi Lin Hai untuk melindunginya. Dari persidangan kasus ini, Lin Hai memasang ekspresi datar di wajahnya. Mereka yang memalsukan ini sendiri akan dihukum, dan orang-orang ini harus melapor ke kantor pengadilan setiap 10 hari. Jika mereka tidak datang, maka mereka akan dijebloskan ke penjara. Mereka yang berani menjual tiket lotre palsu secara diam-diam tidak boleh dilepaskan. Kamu utuslah beberapa orang untuk berpura-pura menjadi orang biasa untuk melakukan penyelidikan rahasia. Kita harus menangkap semua orang ini. Ini adalah pemalsuan tiket lotre, dan ini berdampak besar terhadap kita. Ya, aku akan melaksanakan perintah Tuan. Kami telah menggambar potret dengan menginterogasi orang itu. Apakah Tuan ingin memasang pemberitahuan untuk menangkap mereka? Tidak,
Itu hanya akan membuat mereka waspada. Sebelum melepaskan orang yang ditangkap itu, kita harus memberitahu mereka untuk tidak mengatakan apapun saat mereka pergi, agar orang kita bisa menangkapnya secara diam-diam. Mata Lin Hai memancarkan niat membunuh yang kuat. Seseorang telah memalsukan tiket lotre, dia tidak akan melepaskannya begitu saja, harus tangkap dalangnya dan segera dieksekusi. Wang Dayong mengangguk dan segera pergi untuk menangani masalah tersebut. Kekuatan di tangan Lin Hai sekarang sangat kuat, meskipun yang kelihatan hanya ada sekitar 100 pemburu, namun, dia juga merekrut beberapa orang dengan kemampuan bela diri yang hebat. Dari luar, dia adalah pengawal dari Biro Pengawal, tetapi sebenarnya dia diam bekerja sebagai mata untuk pemerintah. Gong Yanwu juga menemukan beberapa informasi. Bagaimanapun, penjaga bayangan di bawahnya sangat hebat, dan dia sudah meminta penjaga bayangannya untuk membantu menyelidiki apapun yang berkaitan dengan Lin Hai. Secara kebetulan, dia menemukan bahwa beberapa orang yang membuat tiket lotre palsu, dan semua orang itu telah disingkirkan secara diam-diam. Gong Yanwu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya setelah membaca pesan dari penjaga bayangannya. Kementerian Perindustrian benar sudah bertindak terlalu jauh dengan terangan memproduksi tiket lotre palsu, berusaha menghancurkan bisnis Lin Hai dan meraup untung besar dari hal ini. Kejadian ini harus diingat, aku akan menyelesaikan hal ini denganmu nanti. Suara Gong Yanwu terdengar sangat lembut, tetapi penuh dengan niat membunuh. Lin Hai tidak tahu hal ini, namun, meskipun para penjaga bayangan itu sangat rapi dan tidak meninggalkan, Wang Dayong dan timnya masih bisa menemukan beberapa petunjuk. Setelah menemukan petunjuk, mereka mengetahui bahwa semua orang itu telah dibungkam. Wang Dayong merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah orang yang memalsukan tiket lotre adalah seseorang dengan kekuatan yang sangat kuat? Wang Dayong segera melaporkan masalah ini kepada Lin Hai. Lin Hai mengetuk-ngetukkan jarinya dengan ringan di atas meja. Tidak masalah, teruslah melacak mereka sebisa kamu. Bahkan jika kamu tidak bisa menangkap mereka semua, yang harus kita lakukan adalah membuat orang ini tidak bisa mencetak tiket lotre palsu lagi. Terlebih lagi, kita telah mempunyai kertas baru, tidak peduli seberapa hebat mereka tidak akan bisa memalsukan tiket lotre lagi. Lin Hai tidak lagi memusingkan hal ini, sebaliknya, dia harus menyelesaikan masalah keluarga para pemburu yang telah bermigrasi ke sini. Sejumlah besar rumah telah disewa akhir-akhir ini, dan beberapa rumah dalam keadaan rusak parah, perlu direnovasi sebelum mereka bisa pindah ke sana. Awalnya dia pikir akan memakan waktu setidaknya setengah bulan, mereka baru akan tiba di ibu kota. Lagi pula, jika mereka ingin membawa keluarganya, mereka tidak hanya harus membawa banyak anggota keluarga, tetapi mereka juga harus membawa semua uang dan makanan. Lin Hai tidak menyangka mereka akan datang secepat ini, hanya butuh 10 hari untuk mencapai ibu kota. Selain keinginan mereka untuk bertemu satu sama lain, kuncinya adalah kemampuan transportasi barang telah ditingkatkan pesat, lebih cepat daripada karavan manapun. Akibatnya, rumah di ibu kota belum siap, mereka semua hanya bisa berdesakan dan tinggal di kamar-kamar yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Sebagian dari mereka juga tinggal di kamar-kamar kosong di rumah besar. Rumah itu langsung menjadi sangat ramai. Mereka semua sangat gembira melihat suami mereka mengenakan seragam pemerintah. Mereka semua adalah orang biasa. Di mata mereka, meskipun hanya seorang petugas pengadilan, dia tetaplah seorang pejabat. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan mereka sangat merindukan keluarganya. Selain fokus pada lotre, Lin Hai memberi mereka beberapa hari libur, agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama keluarga dan merapikan rumah mereka. Wang Dayong hanya tinggal di rumah sehari dan kemudian kembali lagi ke Lin Hai. Dia adalah pengawal pribadi Lin Hai dan pemimpin semua pemburu. Dia sangat mementingkan keselamatan Lin Hai, terutama karena sebelumnya sudah terjadi 2 kali percobaan pembunuhan. Wang Dayong sangat berhati-hati sejak saat itu. Tidak peduli seberapa pentingnya, itu tidak sepenting keselamatan Lin Hai. Apakah kamu sudah mengatur semuanya di rumah dengan begitu cepat? Aku memberimu beberapa hari libur, kembalilah dan habiskan waktu bersama keluargamu. Kata Lin Hai sambil tersenyum. Semuanya sudah hampir beres. Aku benar-benar khawatir dengan Tuan karena tidak ada siapapun yang melindungi Tuan. Aku menemanimu malam ini. Kata Wang Dayong. Baiklah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Semua anggota keluarga datang. Meskipun gaji dan harta keluargamu bisa membuat keluargamu hidup dengan baik, menurutku, tidak baik bagi banyak orang untuk bermalas-malasan di rumah setiap hari. Mengapa kita tidak membiarkan mereka berbisnis kecil-kecilan untuk menghasilkan uang?
Tanya Lin Hai, ibu kota adalah tempat paling makmur dan memiliki populasi yang besar. Lin Hai tahu bahwa meskipun hanya mendirikan kios kecil, dia akan menghasilkan banyak uang asalkan bisnisnya bisa berjalan lancar, mereka bisa membuat makanan ringan, dan mereka yang mau berbisnis bisa mendirikan warung, mereka pasti bisa menghasilkan banyak uang. Wang Dayong merasa ide ini cukup bagus. Saran yang mulia memang bagus, tetapi orang-orang di desa kita semuanya orang biasa. Jika mereka diizinkan bertani, mereka semua akan pandai melakukannya, tetapi apa yang akan mereka lakukan dengan kios-kios itu? Karena aku sudah mengusulkan ide ini, aku juga sudah memikirkan jenis usaha apa yang akan dijalankan, aku tahu banyak cara untuk membuat makanan ringan. Aku bisa mendirikan kios sendiri atau mereka bisa bergabung untuk membuka kios, aku jamin mereka akan menghasilkan banyak uang. Kata Lin Hai sambil tersenyum, Wang Dayong sangat gembira ketika mendengar hal ini, karena Lin Hai sudah berkata demikian, usaha-usaha itu pasti bagus. Tolong beri aku pencerahan, Tuan. Misalnya, kita bisa membuat beberapa kue dan menjualnya di sana, harganya tidak perlu terlalu tinggi, tetapi jika rasanya sangat enak, orang pasti akan berbondong-bondong untuk membelinya. Bab 219. Teknik memasak. Wang Dayong mengangguk setelah mendengar hal ini dan berkata, banyak orang kaya di ibu kota, jika kuenya lezat, semua orang kaya pasti akan membelinya, itu juga bisa digunakan sebagai hadiah selama festival. Kita juga bisa membuat beberapa jenis makanan ringan, seperti kebab domba panggang dan gluten panggang, menjual beberapa makanan ringan umum seperti manisan hao, terutama di malam hari, banyak orang nongkrong dan akan memakannya saat mencium aromanya. Selain itu, orang kaya tidak akan pernah mau memakan jeroan sapi dan domba, begitu juga dengan orang miskin, mereka juga tidak mau memakannya, walau harganya sangat murah. Aku punya cara untuk membuat jeroan ini menjadi sangat lezat, orang biasa bisa makan sepiring daging dan minum semangkuk arak hanya dengan beberapa sen, itu sudah menjadi hobi yang umum. Lin Hai berencana untuk membiarkan mereka mendapat untung kecil tetapi perputaran cepat, dan karena ibu kota begitu besar, satu toko tidak akan bisa menangani begitu banyak bisnis. Bahkan jika itu adalah bisnis yang sama, mereka bisa mendirikan beberapa kios, ada lebih dari 100 rumah tangga, dan tidak sulit untuk membuat pengaturan yang tepat untuk semuanya. Wang Dayong terus mengangguk setelah mendengarkan hal ini. Bagi orang biasa di ibu kota, makanan hanya terdiri dari semangkuk mie dan 2 panekuk. Jika mereka ingin lebih, mereka akan makan roti. Tetapi jika mereka benar-benar ingin makan sedikit lebih baik, mereka harus memesan hidangan di restoran, dan harganya tidak murah. Kuncinya adalah jika itu adalah daging, harganya pasti akan lebih dari 10 koin, jika jeroan ini dapat dibuat terasa enak, hal itu pasti akan menarik banyak pengunjung. Mereka berdua berdiskusi dengan saksama, dan Lin Hai berpikir sejenak lalu berkata, kita hanya bicara seperti ini, dan kamu tidak tahu bagaimana rasanya, keluarlah dan belilah sepasang jeroan domba dan sepasang jeroan babi, itu tidak mahal, dan aku akan membuatnya untukmu saat ini juga. Baiklah. Aku akan segera pergi. Tidak perlu uang untuk membelinya, beberapa restoran dan keluarga kaya akan membuang sampah ini begitu saja ke tempat sampah, kami akan pergi untuk mengumpulkannya dan membantu mereka membuangnya, hal ini tidak akan menghabiskan uang sedikitpun. Lin Hai tersenyum tipis, kita ingin berbisnis jangka panjang, jadi tidak masalah jika kita makan gratis sesekali, tetapi begitu bisnis kita dibuka, mereka pasti akan iri, jika tidak ada keuntungan sama sekali. Mereka tidak akan memberi kita jeroan babi dan domba secara terus-menerus. Wang Dayong merasa itu masuk akal, aku mengerti, aku akan membayar mereka dengan uang, 10 sen untuk 1 set. Jeroan babi dan domba seharusnya sudah cukup, bukan? Benar? Kamu harus ingat bahwa bisnis adalah tentang keuntungan bersama, hanya di saat semua orang dapat memperoleh keuntungan darinya, maka bisnis itu akan bisa bertahan lama. Wang Dayong mendengarkan dengan saksama. Meskipun dia tidak tahu banyak cara berbisnis, dia tahu betul bahwa apapun yang diminta Lin Hai kepadanya akan selalu benar. Karena dia tidak mengerti, dia cukup mengikuti instruksi Lin Hai saja, dia pergi dengan kereta kuda untuk mengemis jeroan babi dan domba untuk dimakan, bahkan orang biasa tidak dapat membuat jeroan menjadi lezat, lagi pula, orang biasa tidak tahu cara memasak, dan bumbu-bumbu itu juga cukup mahal. Orang biasa tidak akan rela menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli bumbu dan meneliti metode untuk membuat jeroan. Oleh karena itu, hanya di saat mereka benar-benar lapar dan tidak dapat bertahan hidup, mungkin mereka baru akan memakan jeroan. Namun, tidak ada seorang pun yang mau makan jeroan seperti usus besar. Tidak peduli seberapa laparnya mereka,
Setelah Lin Hai mengetahui hal ini, ia langsung merasa bahwa orang zaman dahulu benar menyia-nyiakan sumber daya alam. Mereka harus tahu bahwa makanan ini beberapa kali lebih mahal daripada daging di zaman modern. Justru karena bahan ini sangat murah, Lin Hai memikirkan metode merebusnya, dibuat sesuai dengan keahliannya. Ini akan terasa lebih enak daripada daging. Pada awalnya, dia akan menjualnya dengan harga yang murah sehingga semua orang akan menyukai rasa jeroan. Tambahkan segelas arak dan mereka bisa menikmati makanan lezat dengan harga yang sangat murah. Setelah semua orang terbiasa, dia bisa menambahkan bumbu untuk membuatnya lebih lezat. Dengan menaikkan harga, dia dapat menarik orang-orang kaya untuk menyantap hidangan ini. Tidak lama kemudian, Wang Dayong membawa pulang 2 set jeroan. Kiaoer sangat bingung ketika ia melihat bahwa makanan itu adalah sesuatu yang bahkan orang biasa tidak mau makan. Suamiku, mengapa kamu membawa barang-barang kotor seperti ini? Kita punya banyak makanan di rumah, jadi tidak perlu makan jeroan, kan? Wajah Kiaoer terlihat sangat kebingungan. Kamu tidak tahu ini adalah hal yang bagus. Meskipun terlihat kotor, ini bisa dibersihkan dengan mudah, lalu masaklah dengan metodeku dan ini akan segera menjadi makanan yang paling lezat. Kata Lin Hai sambil tersenyum, ketika Kiaoer mendengar bahwa dia harus memakan jeroan ini. Ekspresi jijik langsung muncul di wajahnya. Tidak, bagaimana bisa kamu makan sesuatu yang begitu kotor? Lihat betapa mengerikannya usus ini, dan penuh dengan kotoran. Mengapa kamu berpikir untuk membuat hal ini? Tidak masalah jika kamu tidak percaya padaku sekarang, begitu aku menyelesaikannya, kamu akan tahu betapa lezatnya ini. Kiaoer langsung menolak, aku tidak ingin makan jeroan ini, jika kamu ingin memakannya, ingatlah untuk menggosok gigi lebih bersih di malam hari, ini akan sangat bau di mulutmu. Melihat ekspresi jijik Kiaoer, Lin Hai tidak punya pilihan selain membiarkannya menonton dari kejauhan, kemudian dia memanggil para pelayan dan meminta mereka untuk membersihkan kotoran, kemudian bilas dengan air sampai bersih. Lin Hai ke dapur, semua yang mereka makan di rumah adalah hidangan tumis dengan segala macam bumbu. Lin Hai bahkan meminta seseorang untuk mencari cabai dari tempat lain, dan dia juga menanamnya sendiri. Meskipun kebanyakan orang tidak terbiasa makan makanan pedas, itu karena bahan-bahannya tidak cocok, cabai rawit dapat merangsang nafsu makan dan sangat diperlukan dalam banyak hidangan. Lin Hai berencana menyiapkan 2 metode memasak, salah satunya adalah memasaknya langsung dengan cabai dan berbagai bumbu. Hidangan ini pedas, harum, dan sangat menggugah selera. Paling enak dimakan selagi panas. Cara lain adalah merebus, yang tidak memerlukan cabai rawit. Cukup masukkan bumbu ke dalam panci dan masak dengan air, untuk membedakan rasa. Total 4 panci digunakan dan 2 metode memasak digunakan secara bersamaan, karena rasa jeroan domba dan jeroan babi sangat berbeda, jadi keduanya harus dimasak secara terpisah agar rasanya tidak tercampur. Tidak butuh waktu lama aromanya sudah semakin kuat. Kiaoer, yang sebelumnya tampak jijik, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendekat saat ini. Bau yang harum sekali, apakah ini benar bisa dimakan? Kiaoer bertanya dengan heran. Tentu saja, tidak hanya bisa dimakan, tapi rasanya akan lebih enak daripada daging. Aku sudah lama tidak makan usus babi, jadi aku pasti makan enak hari ini. Jangankan orang lain, bahkan Lin Hai pun tak kuasa menahan air liurnya saat ini. Ngomong, mari kita kukus sepanci nasi lagi dan kita akan membuat daging babi rebus dengan nasi, kata Lin Hai bersemangat. Baiklah, aku akan segera mengukus nasi. Untungnya, ada banyak orang yang makan di rumah, dan ada banyak panci di rumah. Kalau di keluarga lain, mereka tidak akan bisa memasak lagi karena mereka sudah menggunakan begitu banyak panci. Kiaoer menutup mulutnya dan tertawa diam-diam. Bersambung